Korban pembunuhan yang dilakukan adik kandungnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara dimakamkan di tempat pemakaman umum wakaf khusus yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Jasad korban dimakamkan setelah dibawa pulang pihak keluarga usai diautopsi di Rumah Sakit Polri. Habis sisa kira-kira jam 20-an lah, jam 20 malam. 20-an? Iya. Jadi ini makamin di sini sendiri apa ada keluarga yang lain, Pak? Sendiri dia. Sendiri? Iya. Apa diantar sama siapa, Pak? Sama keluarganya dan teman-temannya. Sementara itu, Kamis sore, 3 petugas kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan Psikologi Polres Jakarta Utara mendatangi rumah pelaku untuk memeriksa kejiwaan pelaku dan ibunya. Petugas juga melakukan trauma healing untuk ibu pelaku. Dari hasil pemeriksaan, selain cemburu karena ibunya dinilai pilih kasih, pelaku membunuh korban lantaran kesal korban yang kerap meminta uang kepada ibunya dengan cara yang kasar sehingga pelaku berupaya membela ibunya. Baik, jadi tadi setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap ibunya, jadi dari keterangan ibunya kita peroleh informasi bahwa sebenarnya ibunya lebih sayang terhadap anak, yang mana anak itu memiliki riwayat penyakit lambung parah gitu, sehingga ibunya sebenarnya lebih fokus terhadap anak gitu, sedangkan terhadap kakaknya, jadi karena dalam hal ini korban ternyata mengambil kuliah di 3 tempat sekaligus, sehingga memerlukan biaya yang banyak. Jadi si anak itu agak merasa kesal terhadap korban karena sering minta uang dalam jumlah yang cukup besar dan dengan cara kasar, sehingga si anak itu ingin membela ibunya dalam keadaan susah, namun kakaknya memaksa minta uang dengan cara yang kasar itu yang tidak dia terima. Pelaku membunuh korban dengan cara memukul kepala korban dengan palu. Pelaku yang masih berusia 15 tahun akan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun karena pelaku masih di bawah umur, polisi melakukan pendampingan khusus terhadap pelaku. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya suasana haru mewarnai sidang kasus penyelundupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam. Keluarga terdakwa yang hadir di persidangan tidak kuasa menahan tangis dan yakin bahwa terdakwa tidak bersalah. Isak tangis keluarga terdakwa Fandi Ramadan tak terbendung saat melihat terdakwa terkurung di balik jeruji besi. Tak hanya keluarga, puluhan rekan terdakwa juga turut hadir guna menyaksikan sidang dengan agenda pledoi di Pengadilan Negeri Batam. Atas tuntutan pidana mati dari jaksa penuntut umum, ibu kandung terdakwa yakin putranya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu dari Thailand. Saya bilang sama anak saya, semangat keluar. Yang penting berdoa, kita tetap berusaha, semangat kita cari keadilan ini. Fandi yang bekerja sebagai ABK pada kapal The Sea Dragon bersama 4 rekannya dan 2 WNA asal Thailand ditangkap di Selat Malaka pada Mei 2025 silam. Kapal tersebut kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat sekitar 2 ton yang disebut berasal dari jaringan sindikat narkoba internasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yunosa, iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram Amar Zoni kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang, jaksa mempertanyakan tudingan Amar Zoni akan adanya permintaan suap ratusan juta rupiah oleh oknum polisi. Dalam persidangan, jaksa mempertanyakan bukti percakapan terkait dugaan permintaan uang sebesar 300 juta rupiah oleh oknum polisi yang sebelumnya disebut oleh Amar. Amar sendiri mengklaim punya bukti percakapan yang menunjukkan ajakan bertemu dari oknum polisi kepada kekasihnya Dr. Kamelia yang diduga berkaitan dengan dugaan pemerasan. Sidang juga seharusnya beragendakan pemeriksaan saksi. Namun saksi yang dihadirkan Amar Zoni tidak bisa hadir. Saksi yang rencananya dihadirkan Amar Zoni disinyalir memiliki bukti berupa dokumen foto dan video kekerasan yang dialami oleh Amar dan kawan-kawan dari oknum polisi.
Amar mengaku tidak akan tinggal diam dan memilih menyertakan bukti itu meski tanpa kehadiran saksi lewat nota pembelaan atau pledoi melalui kuasa hukumnya. Iya kan, itu kan kita udah bisa melihat sendiri gitu kan. Kalau orang, menurut saya sih hanya orang bodoh ya yang dia nulis di chat, dia juga kan pasti udah tahu ya, namanya juga dia oknum polisi gitu ya kan, dan pengacara gitu kan yang dipilih sama mereka. Pastinya dia nggak akan menyebutkan secara 300 juta di dalam WhatsApp gitu loh. Nah, tapi dia di situ kan tuh udah bisa melihat kalau percakapan yang tadi saya bacakan, kalau di situ ada mengadakan pertemuan, dia mengajak pertemuan gitu kan, mengajak ketemuan untuk ngebahas langsung gitu dan bersama kanitnya. Bahkan juga nomor kanitnya tadi saya juga udah langsung memberikan. Artinya kan di sini udah bisa menilai gitu loh. Kalau bicarakan tapi tidak ada 300 jutanya di situ segala macam dan lain-lain, itu buat apa? Buat apa adanya percakapan itu? Akan ke LPSK. Saya yakin ini tersangkanya nggak cuma satu, ya. Dan satu hal yang namanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, meskipun itu terjadi dalam kurun waktu yang udah lewat, Bang. Tapi menurut saya kita harus upayakan itu tetap bisa ada keadilan untuk korban. Bener nggak? Menurut Abang gimana? Ya, karena ini kan bicara menyangkut masalah nyawa. Kalau ketika nyawa itu dia mempunyai hak ya kan untuk mencari keadilan. Ini kan bukan terkait menyangkut masalah proses hukum doang, tapi ini bagaimana tragedi manusia seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya bahwa 4 tahun tidak ketemu dengan anaknya, begitu ketemu anaknya sudah jadi jenazah. Nah, makanya kemarin kita melaporkan, patut diduga bahwa ini tidak dilakukan sendiri. Kalau Mbak Mira, saya sebagai wanita tentu juga sama ya perasaan dengan bahwa kehilangan seseorang yang kita sayangi itu, seorang anak yang kita cintai dan kita kandung, kita lahirkan dengan harapan yang bagus, dan pupus begitu saja di tangan orang tidak bertanggung jawab, tentu itu hancur rasanya. Maka itu saya dengan profesi saya ingin sekali membantu, dan melalui Ibu Dewan, Ibu Iki, saya mengaturkan terima kasih banyak. Saya yang terima kasih. Kita terima kasih Teh. Saya yang terima kasih karena ini kewajiban saya. Apalagi saya sekarang di Komisi 13 ya, Bang. Menurut analisis sementara saya dari video yang ada, kemudian dari chat yang ada, sebenarnya sakitnya udah cukup lama. Iya. Ya. Ketika terjadi pengabaian, pembiaran terhadap kekerasan, orang yang di sekitarnya juga sebetulnya adalah pelaku kekerasan. Polisi menetapkan ayah dan anak pelaku penganiayaan terhadap tetangganya di Cengkareng, Jakarta Barat sebagai tersangka. Pelaku aniaya korban akibat tidak terima korban menegur suara bising permainan drum pelaku. Penyidik Satreskrim Polres Jakarta Barat menetapkan ayah dan anak yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap tetangganya akibat tak terima diprotes bising suara permainan drum sebagai tersangka. Naiknya tahapan penyidikan ini hasil gelar perkara dan juga pemeriksaan saksi, rekaman video amatir serta hasil visum. Bukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian dikumpulkannya alat bukti yang cukup, dan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 19 Februari untuk